Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa mursilu sakalain. Allahumma fasalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekarang ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita sudah menyambut bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema khutbah kita pada Jumat ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan magfirah, bulan ampunan. Pertanyaan kemudian, angapa bulan rumallanga nani areng bulan malak biri? Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Kenapa bukan bulan Rajab? Kenapa bukan bulan-bulan yang lain? Nasaba ri bulan rumallanga ri paturungi akuranga mangiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan kenapa Al-Qur'an, kenapa bulan Ramadan mulia, karena disitulah bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi kita. Al-Quran ini pedoman bagi kita. Siapa yang ingin selamat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman. Itu diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat, dari beberapa kitab yang diturunkan Allah semuanya di bulan suci Ramadan, termasuk Taurat, Injil, Zabur, dan termasuk Al-Quran. Maka itulah yang menyebabkan bulan Ramadan bulan yang suci, bulan mulia. Bahkan kemuliaan bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, lau ummati yatamannawna an takuna kulluhum Ramadan. Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadana latamannawna an takuna kulluhum Ramadan. Lau ta'lamuna, seandainya umatku mengetahui kemuliaan, keberkahan, keistimewaan bulan suci Ramadan, maka dia ingin menjadikan semua bulan dalam setahun itu adalah bulan Ramadan. Tapi tidak semua orang mengetahui, memahami kemuliaan bulan suci Ramadan hanya dengan iman. Makanya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, supaya kita menyambutnya dengan persiapan-persiapan, maka ada beberapa persiapan yang harus kita hadirkan sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus menghadirkan pada diri kita dengan iman. Kenapa harus iman? Karena perintah-perintah agama, terutama perintah puasa, itu ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi saya baca di dalam khutbah pertama,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini terdapat panggilan. Di dalam Al-Quran ada dua jenis panggilan. Ada panggilan secara umum seperti ya ayyuhan nas, berarti itu menunjukkan seluruh manusia yang ada di dunia. Tapi ini menunjukkan khusus ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Kenapa tidak menggunakan ya ayyuhal muslimuna? Nah, yang harus berpuasa, wajib berpuasa itu orang-orang Muslim. Karena tidak semua Muslim itu memiliki keimanan. Dan puasa ini hanya bisa dilakukan dengan iman. Makanya yang dipanggil hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu. Artinya apa? Bahwa puasa ini bukanlah ibadah baru. Jauh sebelumnya datangnya Rasulullah sudah ada puasa. Sudah ada pelaksanaan puasa, termasuk nabi-nabi, rasul yang diutus Allah sebelum Rasulullah. Seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud. Itu sudah melaksanakan puasa, namun berbeda cara pelaksanaannya. Karena setiap nabi itu berbeda syariatnya. Yang sama adalah akidahnya tauhid. Kemudian akhir daripada ayat ini la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi yang diperintah, yang disuruh berpuasa adalah orang beriman. Dan akhir daripada itu, tujuan yang ingin dicapai adalah supaya menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Adalah menjalankan imtisalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula puasa ini itu hanya bisa dilakukan dengan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban karena Allah semata-mata, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang berpuasa karena iman maka diampuni dosanya yang terdahulu. Jadi ada orang yang berpuasa bukan dengan iman, mungkin karena puasa riya, tapi siapa yang berpuasa karena iman maka dia diampuni dosanya. Ini yang harus persiapkan iman. Bagaimana kita mempersiapkan iman? Biasakan diri melakukan kebaikan. Karena iman itu akan bertambah. Kata seorang ulama, al-imanu yasidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Membiasakan diri melakukan kebaikan, sholat berjamaah, memperbaiki hubungan sesama manusia akan bertambah. Wayang kusubil maksiat, dan akan berkurang karena kemaksiatan. Kemudian selanjutnya apalagi yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah bersihkan kita dari dosa. Sebelum memasuki bulan Ramadan mungkin kita ada dosa, entah itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Karena dosa itu ada dua macam. Ada dosa vertikal, berarti dosa kita kepada Allah. Misalnya kita meninggalkan sholat, berarti kita berdosa kepada Allah. Meninggalkan zakat, berdosa kita kepada Allah. Maka tempat kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tapi ada dosa horizontal, hubungan sesama manusia, itu tidak cukup kita memohon ampun kepada Allah. Karena bukan kepada Allah kita berdosa, tapi kepada orang itu. Misalnya berdosa kepada kedua orang tua, jangan memohon ampun kepada Allah, tapi datang kepada orang tua minta ampunannya. Ini bersihkan sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah, apa yang ketiga? Persiapkan ilmu. Kenapa harus ada ilmu? Karena orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa dengan ilmu tentu berbeda. Apa bedanya? Orang yang berilmu, orang yang beribadah karena tahu ilmunya, maka dia tahu prioritasnya. Yang mana prioritas? Tapi orang yang beribadah tanpa dengan ilmu, dia hanya melakukan secara rutin yang menjadi rutinitas tanpa mengetahui yang mana prioritas. Inilah yang harus kita persiapkan sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Persiapkan ilmu-ilmunya dengan melalui
dengan melalui mendengarkan ceramah atau nasihat-nasihat agama. Kemudian yang terakhir adalah sebelum memasuki bulan Ramadan, persiapkan amal-amal soleha. Apa di antara amal-amal soleha? Adalah perbanyak baca Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Tadi bahwa Ramadan itu mulia karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka Al-Quran itu adalah mulia. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia mendapatkan pahala. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi asri asya amsalihha la akul alif la min harfan walakin alif harfan min lam harfan min harfan. Siapa yang membaca huruf kitab Allah atau Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Bayangkan, satu huruf kita baca itu pahalanya 10, apalagi sampai kita menamatkan Al-Quran. Dan Al-Quran nanti inilah menjadi syafaat nanti di hari kemudian. Terakhir, hadis Rasulullah mengatakan, man qara'al Qur'an fa innahu yati iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati safiyal yasabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang menjadi syafaat penolong bagimu nanti di hari kemudian. Demikian, semoga ini menjadi nasihat bagi kita, mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kita mengisinya bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan melaksanakan ibadah yang wajib dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma